Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ridho Triansa. Saya salah satu mahasiswa Universitas Islam Negeri Bengkulu, jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam. Kali ini saya akan menjelaskan tentang penyusunan bisnis atau rencana-rencana bisnis dan apa saja pesan bisnis yang akan saya buat kalau menjalankan bisnis. Di sini yang pertama itu sebelum kita menyusun ke rencana, maksud saya sebelum kita terjun ke rencana bisnis, kita terlebih dahulu menyusun rencana bisnis tersebut. Selaku pelaku bisnis harus bisa memahami dan menyusun bisnis bagi perkembangan bisnis mereka. Berikut ini adalah beberapa cara atau langkah dalam menyusun bisnis dengan baik. Yang pertama itu kita harus mengenali bisnis. Pelajari dan pahami secara menyeluruh dan mendalam mengenai bentuk, potensi, dan segala tantangan yang ada pada bisnis. Dalam tahap ini, Anda bisa menggunakan teknik analisis SWOT. Ini adalah langkah awal yang sangat penting untuk membangun bisnis yang sesuai dengan keinginan dan dapat memberikan keuntungan maksimal dengan mengenali bisnis yang dimiliki. Dan yang kedua itu kita menentukan kemana arah bisnis kita yang akan kita jalani. Pandangan itu yang harus terarah mengenai tujuan dan sarana perusahaan memang harus dimiliki seluruh pembisnis. Dan yang ketiga itu kita harus menentukan target bisnis kita. Siapa saja objek yang akan kita jalankan dalam bisnis kita ini. Jika kita sudah memahami ketiga hal tersebut, barulah kita menyusun rencana bisnis. Kita bisa langsung menulis atau menyusun rencana bisnis. Ada beberapa ini. Yang pertama ada misi bisnis, dan kedua itu ada ringkasan efektif, dan yang ketiga itu ada penawaran produk ataupun jasa, dan yang ketiga itu ada target pasar, yang keempat itu ada marketing plan, yang kelima itu ada analisis industri dan tingkat persaingan, dan yang keenam itu ada laporan keuangan, ketujuh resume of company principal, dan ke-8 itu penawaran. Setelah kita menyusun bisnis, barulah kita menjalankan rencana bisnis kita, langkah-langkah apa saja yang mau kita kerjakan ke depannya. Di sini pun ada pesan bisnis atau rencana bisnis juga yang akan dibuat. Pesan bisnis ini memilih atau menentukan ide, gagasan, menentukan fakta penting yang akan disampaikan pada pihak lain untuk mendukung pesan-pesan bisnis yang akan disampaikan. Tujuan penyampaian pesan bisnis ini adalah untuk menginformasikan pesan-pesan bisnis ke pihak lain agar sepakat dengan apa yang disampaikan sehingga terciptanya kolaborasi atau kerjasama antara pihak lain. Penyampaian pesan-pesan bisnis yang memberikan kesan baik dan positif pada penerima pesan, maka akan berdampak positif pula pada organisasi bisnis yang menyampaikan pesan tersebut. Sasaran penyampaian pesan bisnis ini adalah audien atau pihak yang menerima pesan. Agar pesan-pesan yang disampaikan dapat dipahami oleh audien, maka harus melakukan analisis audiens. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam analisis audiens itu. Yang pertama itu mengembangkan profil audiens, dan yang kedua itu mengenali penerima primer, dan yang ketiga itu menetapkan jumlah dan komposisi audiens, keempat mengukur tingkat pemahaman audien, kelima membutuhkan informasi audien, keenam ataupun yang terakhir memuaskan kebutuhan emosional dan praktik audiens. Analisis audien ini dibutuhkan karena untuk mengetahui apa latar belakang dari audien, bagaimana pengetahuan audien tentang subjek yang disampaikan, apa yang menarik perhatian audien, informasi, apa yang dibutuhkan audien, dibutuhkan audien dan berapa umur audien, jenis kelamin dan kependidikan audien, serta apa yang diharapkan oleh audien. Jika hal tersebut diperhatikan, maka pesan yang disampaikan sulit bahkan tidak akan dipahami oleh audien tersebut. Di sini ada selain analisa audien dalam merencanakan pesan bisnis ini perlu memperhatikan penentuan ide ataupun gagasan pesan bisnis yang ingin disampaikan. Adalah sebagai berikut. Yang pertama itu subjek atau tujuan jelas mencakup semua informasi yang penting. Relevansi informasi dengan subjek dan tujuan. Ide-ide dikelompokkan dan disajikan secara logis. Dalam merencanakan pesan bisnis, ada media penyampaian pesan-pesan bisnis yaitu komunikasi lisan ataupun komunikasi tertulis. Kedua media penyampaian pesan tersebut digunakan sesuai dengan kebutuhan pesan yang ingin kita sampaikan. Saluran komunikasi lisan dapat digunakan apabila diperlukan umpan balik secara langsung dari penerima.
Pesan relatif sederhana dan mudah dimengerti, tidak memerlukan catatan permanen. Dan penerima dapat dikumpulkan dengan mudah dan ekonomis. Saluran komunikasi tertulis tepat digunakan apabila tidak diperlukan umpan balik secara langsung dari penerima pesan terinci dan kompleks. Ada beberapa hal yang menyebabkan pesan tidak terorganisasi dengan baik. Antara lain itu ada pesan yang disampaikan bertele-tele, informasi yang penting terlupakan, terdapat informasi yang tidak relevan, ide-ide disajikan secara tidak logis. Maka dari itu, agar pesan-pesan bisnis tersampaikan dengan baik dan mudah dipahami oleh penerima, harus merencanakan pesan-pesan bisnis yang ingin kita sampaikan dengan memperhatikan kebutuhan audiens dan penentuan ide pokok, gagasan pesan dan baik dan benar. Itulah susunan ataupun rencana dan ataupun pesan bisnis jika kita ingin memulai bisnis yang dari awal. Hanya itu yang dapat saya sampaikan pada kali ini. Terima kasih. Pada Allah saya mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.